Laptop idaman gue tuh yang powernya besar, kuat, tapi juga desainnya itu minimalis. Kayak si Lenovo Legion Pro 5 yang kali ini bakalan gue bahas. Secara desain, dia nggak teriak-teriak kalau dia adalah sebuah laptop gaming. Dia tampil apa adanya dan juga minimalis. Dengan logo Legion di satu sisi dan logo Lenovo kecil di sisi lainnya. Ini kelihatannya kayak laptop minimalis aja. So, ketika gue pakai buat main game, dia bakalan kuat untuk digeber. Tapi ketika gue pakai buat meeting atau kerja di suatu tempat atau ketemu klien, ini juga not screaming as loud as laptop gaming yang lainnya. Nggak ada RGB di sisi-sisi badannya, semuanya simple, sederhana, dengan warna yang juga polosan gitu aja. Tapi, ada satu hal yang masih ngasih kesan kalau dia adalah sebuah laptop gaming, yaitu bokong di bagian belakangnya. Bokong di bagian belakangnya ini isinya banyak banget input-output dan juga keluaran udara panas. Dan di sisinya juga masih ada keluaran udara panas. Kenapa gue bilang gaming banget? Karena cuttingannya itu kayak pantatnya mobil balap. Oke, tapi udah sampai situ dulu. Gue akan bahas dulu spesifikasi dari si laptop Legion Pro 5 kali ini. Ini adalah SKU yang paling tinggi dengan Intel Core i9 14900HX, luar biasa banget ya. GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4070 8GB dengan TDP 140 watt. TDP 140 watt berarti chargernya juga gede nih. Ini chargernya 300 watt segede gini. Berat laptopnya sendiri itu ada di angka 2,5 kg. Sementara chargernya itu di atas 1 kg. Jadi kalau kalian bawa kemana-mana, ya sampai rumah, otot bahu kalian akan terbentuk. Tapi nggak masalah, yang penting kan powernya luar biasa ya. Dengan RAM 32 GB dual channel 16x2 ya, DDR6, laptop ini tuh bisa banget dipakai untuk performa tinggi. 3D Mark Fire Strike dapat angka yang ada di atas rata-rata. Ini tinggi banget ya guys ya. Dan juga 3D Mark Steel Nomad dapat angka yang luar biasa bagus. Apalagi Time Spy, ini tuh ada di atas-atas lah. Terus juga gue cobain dengan Cinebench R23 untuk ngetes single core dan multi core-nya, dapat angka yang sekali lagi tiernya ini ada di atas rata-rata laptop gaming yang dijual di pasaran sekarang. Mantep banget ya. Cinebench R23 juga gua run masing-masing 6 kali untuk single core dan juga multi core-nya. Dan dapetin grafik yang luar biasa. Ini stabil banget gitu. Kayak nggak ada thermal throttling sama sekali. Karena emang ketika gua pakai ini nggak berasa panas ya. Area panas itu ada di tengah-tengah keyboard di dekat UIOP, jadinya masih cenderung aman karena nggak banyak kesentuh ketika kalian lagi main game. Kebanyakan kan pakainya di kiri ASDW atau kalian pakai stick controller sekalian gitu. Paling suara kipasnya aja nih jadi wung gitu kenceng banget ya. Wajar karena gua ganti ke mode performa dalam benchmark sintetis dan juga benchmark gamingnya kali ini ya. Untuk pindah ke mode performa kalian cukup pencet Fn dan Q, itu bisa langsung ganti-ganti modenya dari silent, auto dan juga performance mode. Dan ketika dipakai untuk main game juga bisa berjalan dengan sangat lancar ya guys ya. The Finals di settingan paling tinggi itu bisa berjalan di angka 120-an FPS. Meskipun kalau buat kalian para gamer kompetitif pasti akan nurunin settingan grafis supaya dapetin frame rate yang lebih tinggi lagi. Assassin's Creed Mirage ketika gue coba benchmark ini settingannya cuma ada di high doang dan dapat frame rate yang luar biasa bagus kayak begini. Dan ketika gue mainin di settingan ultra, frame rate-nya pun masih bisa digeber dan dapat luar biasa cakep, ini bagus sekali. Dan ketika gue coba di settingan epic, frame rate-nya pun dapatnya tinggi. Jadinya kalau game-game naratif driven kayak begini, gue akan menyarankan kalian pasang di settingan grafis tertingginya aja. Masih nyaman banget buat dipakai. Red Dead Redemption juga dapat frame rate yang cukup oke dengan settingan paling tingginya. Ini nice banget. Dan game Wibu terbarunya MiHoYo, Zenless Zone Zero juga ini mah enteng lah. Pokoknya bisa banget dimainin di laptop Legion Pro 5 ini. Tapi bukan cuma buat main game ya. Gue coba ngedit video 4K 7 menit 21 detik 30 fps di CapCut. Dengan laptop ini pun bisa berjalan dengan lancar. Padahal itu lumayan banyak efeknya dan juga ada color correction-nya. Playback tuh nggak ada masalah sama sekali. Kalian bisa geser-geser timeline dengan smooth banget. Dan ketika gua export,
ini cuma butuh waktu 7 menitan doang. Kenapa sih harus banget ngomongin soal ngedit video? Ya karena di luar sana kalian itu biasanya beli laptop gaming itu bukan cuma buat gaming, tapi juga buat desain 3D. Tapi gue nggak bisa ngetes karena gue nggak bisa desain 3D. Dan satu lagi untuk ngedit video. Gue pun bisa banget ngerekomendasiin laptop ini buat kalian para konten kreator atau video editor. Karena monitornya itu spesifikasinya luar biasa banget. Ukurannya dia 16 inci dengan resolusi 2560 kali 1600. Ini aspek rasionya agak beda sama yang lain, 16 banding 10, di saat yang lainnya tuh 16 banding 9. Dia menggunakan panel IPS dengan refresh rate 240 Hz dan response time-nya 3 millisecond. Untuk kecerahan maksimal dia ada di 500 nits dengan color gamut yang waduh, 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Dia juga udah support Dolby Vision dan juga udah dapat sertifikasi VESA Display HDR 400. Selain itu, karena dia pakai Nvidia, monitornya harus support Nvidia G-Sync juga dong, ya kak? Dengan color gamut yang kayak begitu, masa iya gue nggak ngerekomendasiin laptop ini buat editing juga sih? Nggak mungkin lah. Tapi video editor kalau mau ngupload hasil jadinya tuh gimana? Atau mau mindahin data wireless tuh gimana koneksinya? Santai, karena dia juga udah pakai Wi-Fi 6E. Jadi kalau kalian router di rumahnya udah dukung Wi-Fi 6E, ini dijamin lebih cepat ketimbang Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 5 yang banyak ada di Indonesia sekarang. Tapi tetap bandwidth atau kecepatan dari provider internet kalian itu ngaruh juga. Jangan harapkan pakai Wi-Fi 6E terus koneksinya cuma 100 Mbps bisa dapetin 1 Gbps. Nggak begitu konsepnya. Untuk Bluetooth-nya, dia juga udah support Bluetooth 5.2 yang latensinya itu lebih rendah daripada Bluetooth versi-versi sebelumnya. Well, tapi ada satu hal yang perlu kalian perhatikan nih, para video editor. Kalau kalian pengen ngedit pakai laptop ini, kalian tetap perlu untuk bawa card reader kemana-mana. Karena secara I/O, dia belum ada card readernya. Dari sisi kanan, dia ada audio combo jack, ada juga satu USB Type-A 3.2 Gen 1, dan ada sebuah e-shutter button untuk matiin webcamnya. Terus juga di bagian kiri, dia ada satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2 yang juga udah dukung DisplayPort 1.4. Ada satu buah USB Type-A 3.2 Gen 1 juga di sini. Sementara yang banyak itu ada di belakang ini. Ini desain yang bagus banget, gue suka ini. Ada satu buah DC in untuk powernya, ada satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2 yang dukung DisplayPort 1.2 dan juga power delivery 140 watt. Ada sebuah USB Type-A 3.2 Gen 1 yang always on 5 volt 2 ampere dan juga ada satu buah USB Type-A 3.2 Gen 1 yang biasa juga di sini. Ada HDMI 2.1 dan ada satu port LAN alias RJ45 buat kalian yang masih nggak bisa move on dari kabel ya. Untuk webcamnya dia juga udah support sampai 1080p 30 fps yang menurut gua udah layak lah untuk dipakai meeting, Zoom ya. Penggunaan hari-hari ya. Asal jangan buat dipakai bikin film aja. Well, sekarang keyboard. Keyboardnya ini punya travel distance 1,5 mm. Dengan feels penggunaannya masih ala keyboardnya Lenovo. Jadi Legion Pro 5 ini nggak ditinggalin. Dia tetap dikasih keyboardnya Lenovo yang enak banget buat dipakai itu ya. Asik ini. Untuk trackpadnya, dia ada di rata tengah dengan tombol spasi. Ini trackpad yang menurut gua udah sangat nyaman buat dipakai. Well, the last but not least, baterainya gimana bang? Nah, untuk baterainya, Lenovo Legion Pro 5 ini punya baterai 80 watt hour ya, yang bisa dipakai sampai dengan pengalaman gua nih, di mode silent, ini bisa dipakai sampai dengan 5 jam. Atau ya maksimal 5,5 jam ya kalau buat ngetik-ngetik atau cuma buat browsing doang. Kalau dipakai main game tentu baterainya akan lebih cepat habis. Dan mode performance nggak bisa kalian capai kalau kalian nggak nyolokin chargernya. Tetap harus pakai charger buat bisa dapetin mode performance. So ya tidak direkomendasikan buat main game tanpa nyolok charger untuk di laptop ini. Kayaknya di semua laptop gaming pun begitu ya. Well, overall ini adalah sebuah laptop yang idaman banget buat gue ya. Secara power itu luar biasa tinggi, secara desain pun dia cukup minimalis, nggak lebay ke gaming-gamingan gimana banget gitu. Tapi ada satu hal yang menjadi concern gue untuk bawa laptop ini kemana-mana, yaitu beratnya. 3 kilo lebih kalau gue bawa sama chargernya. Bersyukur dia juga udah dukung power delivery 140 watt, jadinya kalian bisa cari charger kecil gitu yang GAN ya, yang udah support output sampai 140 watt untuk dibawa kemana-mana dengan laptop ini. Tapi untuk dapetin power yang lebih tinggi, tentu charger bawaannya itu lebih recommended buat dipakai.
Well, overall this is a good laptop. Kalau kalian lagi nyari sebuah laptop yang punya performa tinggi dan budgetnya tentu ada dan cukup ya buat kalian ya. Nggak usah mikir lagi deh. Legion Pro 5 yang pakai Intel Core i9 14900HX ini dan 4070 layak banget buat dibeli. Udah, kalian udah tahu spesifikasi gitu aja, udah nggak usah ditanya layak apa enggak gitu. Lenovo juga ngasih dukungan garansi ADP. Jadi kalau kalau ketumpahan atau jatuh atau rusak itu bisa langsung diganti sama Lenovo. Ini luar biasa. Nggak ada obat emang ADP-nya Lenovo ya. So, that's it video kali ini tentang Lenovo Legion Pro 5. SKU paling tinggi. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.